Maggie, seorang stok antusias. Pokoknya selalu update dengan kabar market tapi selalu panik kalau lihat market merah dan bergejolak. Duh, diem deh. Aku lagi pusing nih. Kenapa sih merah semua? Heran deh. Ih. Maggie. Iya. Nih Kak, lihat deh Kak. Kan market memang volatile, kita nggak bisa duga, Maggie. Tapi ini tuh parah banget. Merahnya tuh lihat tuh merah semua. Udah kayak kebakaran di Cipete. Nggak apa-apa lah. Kalau ada turun, pasti ada naik. Kita tinggal analisa aja, Maggie. Iya sih, tapi aduh aku jadi rugi. Boleh minta uang jajan lagi nggak? Ini Cirika, seorang investor bijak yang gak perlu sat-sat tapi cuannya dapat. Dia selalu tenang menghadapi permasalahan market yang ada. Maggie. Kan merah marketnya. Ulus-ulusannya minta uang jajan ya. Iya, kan merah. Gak apa-apa lah minta uang jajan. Kita nggak tamu. Maggie, main yuk. Nggak mau. Boleh Masuk. deh. Halo. Halo, Maggie. Hai. Koko Daniel, si tetangga yang kayaknya sudah seperti keluarga, bahkan punya kunci rumah Sister Rumpi saham ini. Dia punya wawasan yang luas soal ekonomi dan market tentunya. Hai, Daniel. Yuk masuk yuk. Nih. Yuk. Nih, aku pengen kenalin temen aku nih baru balik Siapa dari tuh? Amerika. Kenalin. Dan yang satu ini, namanya Austin. Tetangga baru yang manis pisan, tapi demen makan. Dia jagoan di investasi obligasi yang juga seorang stok antusias. Halo. Kenalin dong. Oh iya. Ini America, Maggie. do you speak English? Yeah, I do speak a little Oh, bit of you English. speak English. Oke. Oke. A lot of English. Kayaknya dia bisa ngomong bahasa Indonesia deh. Oh, bisa. Iya, Halo, untungnya bisa Daniel. kita ya. Silakan duduk, Iya, silakan. Ayo, Terima duduk. kasih. Silakan Thank you, dong, thank you, silakan thank dong. you. Nah, nih kalau pengen makan langsung Wah. aja sikat kuenya. Ayo ya Den, kan? duduk Den. Nih sih. Cemilan Santai aja. Indonesia. Oh iya, ini ada kastengel loh. Indonesian Aku food. coba ya. You can Iya, try, silakan. you can try. Den, cobain dong Den. Ini Iya. aku yang buat loh. I don't try. Takut fat. Don't want try? Iya, takut fat nanti. Takut fat, Iya, aduh. pengen portonya aja yang fat. Oh, aduh. Tapi dicoba Oke. dong beneran ini. Oh, oke. Ini yang enak bikin loh. jangan-jangan Cirika nih. Iya, kan Oh, aku gitu. bilang. Oh, Aku iya. yang Berarti bikin harus loh try. semuanya. Heeh. Gimana, Thank you, Austin? thank you. Enak nggak? Mm-mm. Kayak cheese ini ya. Mm-mm. Wah, Nih, si yo. Ko Daniel udah lama ya nggak mampir ke sini. Kemana Iya, aja? kamu kemana aja Den? Oh, Cerita sebenarnya dong. Apa Ko Daniel? baru bareng sama Austin balik dari US. Enggak ada yang Oh. bercanda. Amerika ya? Amerika. Enggak. Jadi kemarin itu kita habis ngobrol-ngobrol tentang market gitu ya. Saya sama Austin gitu. Austin ini dia ternyata jago banget di bidang fixed income, alias obligasi. Mm-mm. ya. Menarik nih. Apa bahasa Inggrisnya obligasi? Obligation. Iya, Bonds, bisa. Maggie. Obligasi. Bond, bukan obligation. Obligasi. Obligasi. Oke. Nah, kan kalau kita lihat market sekarang lagi seru ya. Sekarang ya teman-teman cuan trooper, apalagi kondisi sekarang itu lagi pemilu gitu kan. Ini kan juga kelihatan ya, Austin juga kemarin kan sempat lihat market ya, kalau lagi ada pemilu itu pasti marketnya lebih volatil dari biasanya gitu ya. Kan bener, marketnya lagi seru, merah Mm-mm. makanya. Iya, tapi kita dengerin dulu. Kamu tenang ya. Oke. Kita dengerin dulu, Austin. Mm-mm. Nah, Austin, sorry nih ya, sebelum kita makan lebih banyak, Iya. aku pengen kasih tahu ke Austin bahwa Cirika dan Maggie ini adalah sister rumpi saham. Oke. Nah, dan kalau masuk ke ruangan ini ya udah pasti kita akan bahasnya saham. Oke. Gitu. Dan gosip saham. Oh, gosip saham. Dan First of nggak all, semuanya siapa gosip ya. Oh iya, oke. Saham tentang saham kan gosipnya ya ini? Iya. Oke, ada tentunya gosip untuk saham. saham. So it's nice to meet you, it's nice to know you guys juga. Thank you udah mengundang saya ke dalam rumah kalian. Nah, Iya. dan tentunya karena Austin udah mencicipi beberapa kue ini, kuenya tidak gratis. Oh, tidak gratis. Harus ditukar dengan gosip-gosip saham lainnya. Betul. Wah, Kalau gosip gosipnya nggak seru, saham. bayar kuenya. Oh, bayar kuenya. Oke, jadi Nah, ternyata jadi kayak di gitu. Rumpi Saham ini pastinya kita akan bahas nih semua info terupdate tentang market. Gosip-gosipnya tuh yang paling penting, harus ada gosip, terus tentang ekonomi, bisnis, pokoknya semua kabar saham terkini kita harus bahas di sini gitu. Siap. Nah, dan tamu-tamu Maggie dan juga Cirika ini juga nggak main-main, Austin ya. Tamu-tamunya ini adalah financial influencer, Wow. ada personal trader, Wow. ada ahli ekonomi, Oh, dan iya, pasti dong. tentunya
para inilah praktisi-praktisi ya di bidang Yes. pasar modal ya, Cirika. Jadi Pastinya. aku suka banget ngobrol sama Cirika, sama Maggie juga nih, apalagi Boleh dikasih kue. Boleh nih saya datang Sering-sering terus datang dong ya. dong. Boleh, Mm-mm. boleh, Rumpi boleh terus. banget sering-sering datang. Nah, kita tuh bakal punya tamu, Mm-mm. tapi tunggu kayaknya dia telat deh nih. Harusnya tuh dia udah Mm-mm. datang nih, harusnya sebentar lagi dia datang. Mm-mm. Nah, tuh kan datang dia. Nah, ini dia nih, Siapa jangan-jangan ini tamunya nih. Pintu Maggie. biru selalu terbuka untuk kita Halo. semua ya. Oke. Halo. Nah, Hey, ini dia. halo. Iya. Baik, nice to meet you. Wow. Halo, Aduh, Bro Bro Bernard. Bernard. Yes. Rempah rumpinya. Welcome Silakan, ya. silakan. Silakan. Duduk. Terima kasih. Ini jangan lupa langsung dicicipi kue Cobain buatan dong. Cirika. Saya Aku cicipi bikin aja. kue. Buatan Ibu Rika ya? Iya. Ibu Ibu Rika. Ibu ya. Kita kayaknya seumuran. Sambil nyemil-nyemil Iya, aku iya. sambil ambilin minum dulu ya. Iya, iya, boleh, boleh, Oke, boleh. thank you ya, Mac. Oke. Ada Enak yang kan? baik ya. Iya. Mm. Enak. Nah, ini kalau kita ngelihat biasanya kan Cirika ya, tiap kali kita ngobrol-ngobrol saham gitu-gitu ya, kita banyak dengerin juga dari Bro Bernard gitu, Iya. arahan-arahan sahamnya, pasarnya arah kemana gitu, Austin gitu. Nah, dan juga tentunya kita pengen tahu nih nanti pandangan dan juga arahannya Bro Bernard nih, dan juga gosip-gosipnya seperti apa. Wah, pasti tentunya ya. Anyway, kalian tadi ngobrolnya sampai mana Mm-mm. sih? Kayaknya seru banget. Kita tadi ngobrolnya sampai ke pemilu. Wah. gitu. Makro sih jatuhnya ya. Makro ya. Karena di 2024 ini kan kita tahu ya, pemilu tidak hanya di Indonesia, di US juga, dan serentak ya di daerah, dan juga kita Kita pengen memilih dengar nih. kepala negaranya nanti Bro siapa. Bernard. Nah, di jelang pemilu saat ini ya, pergerakan saham ini kan biasanya volatil ya, dan benar-benar nggak bisa kita duga, apalagi baru masuk tahun baru. Jadi sentimen pasar di akhir tahun 2023 lalu juga bisa jadi pertimbangan pergerakan saham di 2024 ini. Benar banget Mm-mm. sih. Ah. Gitu. Dan juga sembari Maggie ngambil air Iya. gitu ya, saya lanjutin aja nih ya. Aku Oh. minum air dulu. Pas banget nih ada Maggie. Ah, Ada yang mau oke. disampaikan nggak So, tadi kita Maggie di tahun mau di tahun bahas yang pemilu? hot-hot nih, Oh, pemilu. Tadi Iya. aku mau butuh minum dulu nih, Austin. Betul Thank you. sekali. Hot soalnya Silakan topiknya. diminum. Nah, tadi kita ngobrol tentang pemilu gitu, Oh, Maggie. Gimana nih? Coblos. Ada yang mau disampaikan nggak nih ke Bro Bernard? Jadi menurut Mas Bernard nih, gimana sih pandangannya tentang pasar saham saat lagi ada pemilu nih? Kira-kira pasar saham akan gimana ya? Oke, sebelumnya kita berangkat ke 2023 ya. Nah, aku mau tanya ke Austin. 2023 suku bunga Amerika Serikat naik dari berapa ke berapa? Dari 2023 ini Ya, ya? dari awal tahun sampai ujung. Dari awal tahun Mm-mm. sekitar 3 atau 4%, sekarang di 5,25%. Kalau Naik banyak ya. banyak banget. Oh, Dan Kali lipat. cenderung itu ikut, Bank Indo juga ikut. Jadi Indonesia suku Hmm. bunganya juga ikut. Dari 4% naik juga nih, sekitar 5,75%. lumayan ya. Ya, karena suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat maupun Indonesia tahun 2023 itu merupakan tahun yang tough buat kita. Betul. Karena investor itu cenderung untuk mengalihkan ke instrumen yang lebih konservatif. Karena Seperti mereka apa itu bisa ya? dapat imbal hasil yang pasti di tahu deposito aja, bunganya Oke, tinggi. deposito. Kalau masuk ke saham, mereka gimana? Ya mereka nggak dapat keuntungan yang pasti. Hmm. Jadi mereka, aduh, take profit dulu deh, pindah ke yang pasti-pasti dulu, ke time deposit. Oke. Oleh karena Jadi itu, pembagiannya bakal banyak ke deposito gitu ya ya? tahun lalu makanya saham di situ-situ aja. Oke. IHSG range-nya di situ-situ aja, cuma di kisaran 6.600 sampai 7.200, dan banyak saham-saham blue chips yang nggak gerak. Betul. Oke. Nah, tetapi ini beda cerita di tahun 2024. Karena presidennya The Fed siapa coba? Jerome Powell. Powell ini juga bilang tahun depan suku bunga akan ada potensi turun. Iya, pivot ya, dipanggilnya pivot. Jadi bulan Maret atau April ada bisikan, kalau kita ngerumpi ada Setelah bisik. pemilu gitu ya? Iya, bisa aja di situ. Bisikannya gimana bisikannya? Bisikannya akan pivot pada bulan Maret ini, turun 25 basis Oke. dari 5,25 ke 5%. Nah, Oke. kalau orang-orang atau suku bunga ini mengalami penurunan, biasanya investor-investor mulai berburu-buru nih. Wah, duit aku nih bentar lagi nilainya turun nih. Istilahnya devaluasinya turun. Iya. Sekarang suku bunganya Karena turun. turun, benar. Jadi daripada kita taruh di bank, ya udah mending kita untuk ekspansi usaha, Benar. untuk spending, atau duitnya ditarik pindah ke paper aset. Nah, tahun 2024 ini posisi tahun yang bagus dikarenakan tadi ada potensi pivoting atau penurunan suku bunga dari Amerika Serikat maupun Indonesia. Tapi
yang lagi anget-angetnya nih, yang lagi panas nih, kayak AC ini kepanasan nih. Ini belum dibenerin, maaf ya. Oh, iya, iya. Nanti kita benerin, sebentar lagi Nanti. juga. Ini kayak Karena suasana. bahasannya hot hari Iya. ini. Iya. Karena kita mau bahas yang hot, yaitu pemilu. Nah, pemilu di tahun 2024 ini hot banget. Karena ini pertama kali sejak tahun 2009 yang calonnya itu lebih dari 2. 2014, Iya, benar ya. 2019 itu cuma 2 calon. Betul. Kali ini 3 calon. Jadi bakal ngaruh banget ya ke ekonomi kita ya. Nah, bakal ngaruh kalau putarannya bukan 1 putaran, 2 Dua putaran. putaran. Sehingga masih banyak investor yang wait and see. Siapa pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ke depannya. Either itu nomor 1 kah, 2 atau 3. Karena setiap pemimpin tersebut pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda yang mereka udah sampaikan di visi misi maupun di debat capres. Iya, benar ya. Dan menurut survei, mereka masih memperkirakan potensi 2 putaran itu sangat besar. Lebih dari 80%. Wow. Karena dari berbagai survei, belum ada satupun lembaga survei yang menyatakan Akan satu Akan putaran. satu putaran. Oh, gitu. sehingga ini bisa Menarik, delay Nina. sampai bulan Juni. Pemilu putaran kedua di bulan Juni tanggal 26. Nah, di masa ini tentu saja masih banyak ketidakpastian yang tidak disukai sama investor saham. Ketidakpastian ini yang menyebabkan gejolak pasar dan masih banyak investor baik asing maupun lokal yang wait and see untuk masuk ke lokal. Walaupun secara makro tadi disampaikan Austin, tahun 2024 ini akan ada pivoting penurunan suku bunga. Padahal mulai masuk ke saham. Tapi masih banyak yang wait Iya, and see betul. karena pemilu ini gitu. Oke, nah ini menarik ya bahasannya Bro Bernard, bikin Iya. saya panas langsung. Kita juga makan, bingung ya, loh. Iya, Bernard, iya, iya, iya. sambil minum dan juga Udah punya pilihan belum Mm-mm. kalian anyway? aduh masih harus nunggu debat selanjutnya nih kayaknya ya, Oh, harus iya, nonton iya. Seperti gitu. market Kita kita masih wait and see. see. Iya, benar Iya, itu. wait and see. Nah ini ngomong-ngomong tentang wait and see kan kita juga kemarin udah ngelihat beberapa program ya yang seru dari debat capres dan juga cawapres ini. Kalau kita lihat setiap pasangan calon presiden ini punya strategi masing-masing dalam menjalankan roda ekonomi Indonesia tentunya ya teman-teman. Dan juga mereka punya target sendiri. Tahun lalu kita lihat Anies Muhaimin ini menargetkan akan membawa ekonomi Indonesia tumbuh 5,5 sampai dengan 6,5%. Dan juga jika menang Pilpres ya maksudnya 5,5 sampai 6,5 kalau menang. Kalau gitu. menang. Nah yang kedua ada Ganjar Mahfud MD itu menjanjikan pertumbuhan ekonomi rata-rata di level 7%. Dan juga Prabowo Gibran ini katanya akan menyiapkan program agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mencapai 7%. Lebih agresif ya? Lebih agresif. Jadi kita nggak tahu nih ya, harus ngelihat dengan lebih detail. Mungkin perlu wait and see juga. Iya. Kayak cirikan. Sorry bro, saya ada tambahan dikit aja. Nah, setiap paslon ini juga fokus pada bidang ekonomi yang berbeda-beda. Tapi yang pastinya mereka juga punya kesamaan ya bro ya. Mereka mau mengembangkan industri pangan dan retail. Dan dari situlah kita bisa lihat, semoga kita bisa lihat calon yang mana yang kita akan pilih. Yang terbaik ya untuk Indonesia, yang pastinya itu. Seru banget ya ini ya. Kita harus lebih ngulik-ngulik lagi nih mengenai berita-beritanya. Ya, Maggie? Masalah kulik-kulik Betul. sih saya pengen dengar dari Bro Bernard aja nanti Oh ini. iya, bener sih. Boleh dong minta penjelasan-penjelasannya. pendapatnya? Oke, jadi kalau untuk pergerakan saham tadi saya sudah sampaikan ya. Harusnya di Q1 ini kalau nanti terjadi pivoting ini akan menjadi good news buat para investor karena tentu saja dengan suku bunga turun, level aset orang pada pindah ke sana karena lebih agresif karena uang di bank lebih turun bunganya. Intinya seperti itu. Tetapi dengan adanya pemilu ini, nah ini juga menjadi gonjang-ganjing. Iya benar Tergantung bulan April ini. 1 putaran, Putaran atau 2 pertama, putaran, dan siapa aja yang nanti masuk ke putaran kedua. Misalnya terjadi 2 putaran. ya. Karena ini akan sangat mempengaruhi pergerakan saham. Oke. Kepastian itu yang dicari investor. Kayak kamu ya, kalau pacaran nunggu kepastian. Betul. Kalau nggak pasti hati kamu bergejolak dong. Betul. Pasti masih mau sama yang A, B, C, D, E, galau. Karena belum stabil. Betul. Belum punya pacar, belum punya tunangan Kak Austin. Tapi kalau udah punya pacar, punya tunangan, nah itu beda cerita, akan lebih settle, lebih stabil. Begitu juga dengan saham. Kalau udah ada presiden terpilih di era ketidakpastian ini, itu akan lebih membuat pasar stabil dan lebih kondusif. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Maggie. Terus nih, yang perlu diperhatikan lagi, selain kaitan mengenai 1 atau 2 putaran, tetapi dari yang disampaikan Daniel tadi, ketiga paslon ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ke depannya itu di antara 5,5 sampai 7%. Artinya pertumbuhan ekonomi melebihi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 tahun terakhir. Dampaknya apa? Kalau itu tercapai, dampaknya 5 tahun ke depan bisnis kita bertumbuh.
Growing. ekonomi Indonesia Yes. bertumbuh cukup signifikan. Akan GDP-nya akan meningkat signifikan. Dan ini akan mendukung juga pertumbuhan pasar modal Saham-saham yang akan ditandai naik dengan kenaikan EPS atau earning per share Oke. dari saham-saham tersebut. Sehingga otomatis jika EPS yang meningkat, tentu saja ini akan diminati investor dan potensially IHSG kita juga akan bertumbuh. Dan seru Sukor Sekuritas tuh. menargetkan nih di tahun 2024 siapapun presiden terpilih, IHSG kita mudah-mudahan bisa hit all time high lagi Amin. di atas 7.600. Kayak kemarin seru ya, banget all nih time high. soalnya tahun ini tuh aku pertama kali main saham pas lagi zaman-zamannya Pilpres. Soalnya waktu Pilpres sebelumnya aku belum kenal saham. Oh, Mac belum bisa pertama. bikin akun saham. Belum bisa, masih putih abu-abu aku. Iya. Putih biru. Pertama kali trading saham kapan tuh? Nah, aku baru trading saham tahun lalu. Makanya sekarang lagi semangat-semangatnya nih cari update, cari gosip-gosip saham Keren, keren. gitu. Oh, makanya dibikin program ini ya, biar Betul. dapat gosip-gosip ya, biar Betul. makin cuan ya. Betul, karena Oke. baru 1 tahun. Gosip-gosip dan cari informasi yang memang benar. Oh, Betul. iya. Kirain gosip-gosip asal gosip. Itu sedikit-sedikit aja biar seru gitu, biar tambah hot. Nah, kalau misalnya Austin sendiri gimana, Austin? Gimana pertama kali kamu trading saham? Lucunya saya trading saham bukan di sini, trading saham di US. Oh. Kan American. Amerika. Amerika. Jadi kalau di situ kan S&P 500 ya. Mm-mm. Nah, itu pertama kali saya trading saham. Tetapi saya lebih fokus sekarang di bonds atau obligasi. Mm-mm. Di mana kita panggilnya surat utang negara. Di situlah. Anyway, saham di Amerika tuh nggak ada arah ARB ya? Apa itu? Oh, arah Arah ARB. ARB. Yes. Apa itu arah ARB? Arah tuh batas maksimal kenaikan. I see. Tidak ada. Jadi kalau bisa naik aja terus. Jadi sehari itu Nggak ada bisa batasnya. naik 100% lebih bisa dong? Kemungkinan bisa, tetapi kan jarang banget. Ya kalau misalnya lihat GameStop kayak gitu kan bisa. Oh, Saham. seru ya di sana ya. Seru banget. Seru Juga ya, deg-degan Maggie? tuh pastinya Iya, tuh. Ajak apalagi aku dong. juga. Kalau misalnya lebih mau dedekan lagi, ada yang namanya options ya, derivatif. Di sini belum ada. Oh, dulu kamu lebih trader apa investor di Amerika? Trader, jadi tektokannya kiri kanan kalau volatile itu makanan saya. Oh, gitu. Berarti Iya. udah biasa sama market 2023 ya? Wah, kalau misalnya 2023 kan belum. Ya, makanya saya ke bonds. Bonds ya tektokannya. Kalau kamu kenceng trader juga. apa investor? Kalau aku trader, soalnya aku nggak sabaran. lihat ini naik dikit aku jual, naik dikit jual. Kalau Maggie senangnya denger gosip. Iya. Jadi kalau ada gosip apa, aku beli, naik, aku jual. Gitu. Buy on rumor, sell on news gitu. Ya? Betul. Tuh harus catat tuh, Maggie. Buy on rumor, sell, Sell on on news news. gitu. Jadi kalau yang pengen aku dengerin sebenarnya nih journey-nya Ci Rika nih ya. Tadi udah dengerin nih dari Austin nih. Tambah lagi satu teman rumpi kita. Tapi Ci Rika gimana? Belum pernah nih? denger Iya. kan? Gimana sih journey trading atau investornya Ci Aku Rika? pertama kali investasi sih sebenarnya karena kepengen diversifikasi. Mm-mm. Deposito udah punya, ya. Lalu reksadana udah punya. Mm-mm. Senang Nah apa? sekarang reksadana tentunya money market. Oh, money market Aku semua. tipenya yang memang yang low risk lah. Oh, lori. Bentar lagi ditanya ini sama Bro Bernard nih. Money marketnya punya siapa? Tentu punya Sukor dong. Hey. Oke, jadi aku gara-gara kepengen diversifikasi ini, lalu mulai browsing-browsing di Instagram, ngelihatnya Sukor Sekuritas. Lalu aku pertama beli saham itu BBCA tentunya. Wah, luar biasa. Jadi Oke. beberapa yang safe ya, safe haven aset Iya, ya. aku memang tipe yang investor ya. Nah, makanya di rumah ini nih kita kepengen ada narasumber-narasumber yang bisa kasih aku insight lagi gimana untuk bisa pilih saham-saham yang bisa diinvest. Ya, Gitu. Nah, aku udah, Mas Bernard, Cirika udah, terus Austin juga udah. Tinggal kalian berdua nih. Pengalaman Oke. sahamnya gimana sih pertama kali? Terus mulai dari kapan gitu? Kalau aku sih pertama kali sebenarnya masuk reksadana saham dulu ya di tahun 2013. Langsung saham? Reksadana saham. Iya, Iya, reksadana karena langsung saham. waktu itu yang laris di apa statement tuh namanya reksadana. Iya, waktu itu aku kerja di bank kustodian ngelipet-ngelipetin statement tuh, akun statement Oh. bulanan. Yang paling laris tuh namanya reksadana. Oh, kita boleh ya sebut merek ya? Ya nggak apa-apa. Itu nggak boleh jadi sensor aja. Oke, 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 oke. Maka waktu itu Edukasi, namanya nggak apa-apa cerita ya. Ya, namanya cerita. cerita. Nanti boleh Oke, disensor juga lanjutin. boleh. Dan habis itu saya langsung subscribe tiap bulan nabung sekian. Hmm. Dalam 3 tahun
itu kenaikannya tuh bisa 30-40%. Lebih tinggi dari deposito. Wow. Untuk first Tinggi time banget. investment First time. langsung segitu. Ya karena bikin nolak juga. Waktu itu kan Iya, habis iya. 2013 kan ada mini crash dikit, ada itu ya naik. Padahal kan. saham loh. Ya harus ada Keren tuh. saham. Ya terima kasih kepada fund manager ya, bikin saja. Terima kasih. Nah, habis itu 2016 aku penasaran, pengen masak sendiri nih. Sebelumnya kan masaknya dimasakin sama fund manager. Iya. Aku pengen masak sendiri. Dan kebetulan waktu itu ada opportunity juga nih untuk join Sukua Sekuritas. Nah, akhirnya waktu itu udahlah masuk Sukua Sekuritas, sekalian belajar saham, ikut kelas sana sini, kelas Ellen May, investor muda dan lain sebagainya. Akhirnya jatuh cinta deh dengan saham. Jadi pengalamannya total kalau sama reksadana udah 11 tahun, kalau di saham Wow. langsung udah 8 tahun. Kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Udah 11 tahun ya. Iya, kelas Dan nggak reksadana. kapok ya. Nggak kapok lah, Bisa walaupun dilihat. kadang menang kadang kalah. Bisa dilihat Mas Berat Keren ini loh. adalah tipe Iya, yang iya. setia. Iya dong, nggak kayak kamu ya Meg ya. Aku setia juga, setiap tikungan ada. Kalau Ko Daniel gimana nih? Kalau aku malah mulainya dari katanya-katanya kayak Maggie kan. Eh? Katanya ini bisa cuan, katanya ini bisa kasih untung ratusan persen, Wah. terus nyoba-nyoba aja. Kita Dan samaan. ternyata boncos. Hmm. Tapi akhirnya boncos ini yang bikin belajar gitu. Oh, jadi kita nggak boleh asal percaya gitu kan. Harus analisa sendiri gitu. Jadi awalnya mulai coba dari waktu itu soalnya kalau sekali buka itu kan harus minimal 100 juta kan. Iya, nominalnya masih besar Nominalnya waktu masih itu. gede juga. Betul. Satu lot masih 500 lembar, bukan 100 lembar. Jadi ya pakai semua tabungan buat nyobain dan katanya-katanya akhirnya boncos, akhirnya belajar juga di sana. Terus setelah ikut kelas yang benar, kayak kelas-kelas yang diikutin sama Bro Bernard nih, kelas Ellen May gitu ya, dan juga kelas-kelas dari para praktisi-praktisi saham lain. Habis itu ketemu sama Bro Bernard juga sering di media Ya. gitu. Nah, Bro Bernard ini banyak nih kasih bisikan-bisikan maut, akhirnya jadi banyak cuan. Akhirnya Amin. ikut terus sama Bro Bernard. Asik. Sampai Tapi ini sekarang masih gitu. katanya-katanya loh. Berarti Iya. Daniel nih harus sering main Jadi, sini. Bener, setengah katanya, setengah analisa sekarang. Kalau dulu kan 100% katanya, Katanya. gitu. Jadi Lumayan ya ada Iya. perubahan ya. Iya. stepnya kita top dan analisisnya dari katanya dulu, Katanya dulu. baru dianalisis ya. Betul. Jadi katanya mologi. Katanya mologi, bukan Tapi saya bandarmologi. Sekarang belajarnya itu kalau katanya-katanya pilihlah orang yang tepat. Jadi belakangan saya dengarnya katanya Bernard aja. Katanya Bernard begini, oh ya, oke. Jangan Ya lupa udah. dianalisa dulu. Jangan lupa dianalisa. Iya, Bener. iya. Kalau gitu aku mau sering-sering deh nanya-nanya sama Mas Bernard. Apa Mas? Iya, iya. Oke. Aku mau Bener-bener. cuan nih soalnya. Saham apa nih? Oke. Mm-mm. Nah, selagi masih ada Bernard di sini, mau tanya dong. Ya Boleh. ini kan banyak adik-adik yang masih di golongan milenial ya. Bahkan Mm-mm. sekarang ini aktif trading. Ya, yang aktif trading itu semuanya angkatan milenial gitu Ya, ya. ya. Nah, apa nih kira-kira saham yang cocok untuk milenial-milenial ini gitu? Oke, milenial Gen Z kayak Daniel, Iya. Austin, sama Maggie nih. Oh, Kak Rika juga nggak milenial atau nggak? Iya dong. Oh, Aku iya, Gen Z, iya, iya. tapi aku Gen Z. Oke. Nah, saham-saham yang sesuai cocok buat teman-teman sekalian di sini ini tentu saja adalah saham yang kalau aku bilang harus punya yang fundamental kuat dulu. Jadi ketika teman-teman lagi sibuk kerja, lagi sibuk gosip, lagi nonton berita, ya teman-teman ada conviction untuk pegang sahamnya. Hmm. Jadi kita lakukan analisis secara top down. Kita lihat fundamentalnya seperti dulu. Kemudian kita lihat kekuatan company-nya seperti apa. Baru dari situ kita analisis lebih dalam lagi mengenai area-area pentingnya, mulai dari support resistance dan juga price action. Harus Oke, ada price action terlebih price action dahulu dulu. untuk menandakan bahwa big money udah masuk ke dalam saham tersebut. Jadi kita harus lihat trennya juga. Wah, gimana tuh ngelihatnya tuh? Nah, ini akan kita kupas di Sukor Coffee Talk. Salah. Udah ganti acara. Iya. Itu program yang lama, Iya, sorry program ya. yang lama nih yang baru. Ya. Jadi kita akan kulik di program Merumpi Saham bareng Sukor di episode selanjutnya. Nanti Yes. banyak edukator pembicara saham hebat yang akan join di event ini. Iya, Asik. benar. Nah, tapi nih Oke. kalau misalnya dari Mas Bernard tuh pas awal-awal paham gitu kan, paling suka tuh sektor apa sih yang Ya. menarik perhatian, yang mencuri perhatian? Kalau aku pertama tuh dapat beginner luck juga kayak Rika nih. Karena aku waktu itu investnya di saham perbankan dulu. Oh, perbankan Karena dulu. dari bukunya Ellen May, aduh promosi banget ya. Dapat endorse ya Miss ya. Dari bukunya Ellen May Yuk Nabung Saham. Iya. Yang paling
low risk itu adalah sektor perbankan. Perbankan. Dan beliau itu menyarankan BCA BRI. Dan itu secara historical di track 5-10 tahun ke belakang memang paling menguntungkan dua saham Betul itu. sekali. Jadi saya ambil 2 saham itu dulu di awal. Untuk pemula berarti awal-awal Mas Bernard ambilnya BCA BRI yang aman-aman Yes, dulu aja. Aman-aman dulu aja. Nah ini kalau berkaitan dengan pilih saham yang mana dan lain sebagainya, tiap tahun kan pasti stock pick-nya beda-beda tuh. Nah kalau di tahun 2024 ini kan identik juga dengan pemilu. Strateginya gimana nih di Q1 2024 nih? Bro Oke. Bernard? Pemilu. Jadi kita di kuartal 1 2024 dan menjelang tadi adanya pivoting suku bunga di Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat yang menarik ini adalah sektor perbankan. Oh. Karena perbankan ini akan paling terdampak kalau ada penurunan atau kenaikan suku bunga. Langsung impact Langsung gitu terdampak. ya. Jadi berdampak positif. Ketika ada penurunan atau kenaikan suku bunga, malah EPS dari sektor perbankan itu akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Karena biasanya kalau suku bunga turun, biasanya depositonya diturunin dulu rate-nya. Tapi kreditnya masih tetap. Sehingga Oke. apa impact-nya? Net interest margin-nya jadi lebih tebal. Lebih tinggi ya. Itu akan menarik. Iya. Plus sektor perbankan itu weighting di IHSG itu ada 40% dari total keseluruhan IHSG. Sehingga kalau kita di sektor perbankan ketika asing mulai inflow nih, suku bunga udah mulai turun, asing inflow. Inflow-nya pertama ke perbankan dulu. Baru diikuti sektor-sektor lain. Jadi perbankan ini yang paling oke banget. Nah, baru yang kedua adalah sektor yang banyak digunakan untuk kampanye. Nah, itu ada sektor consumer, retail. Itu bisa diperhatikan lah teman-teman. Yang biasa dibagi-bagiin lah waktu kampanye. Nah, media nih. Media sejak ada media online ini agak berat. Nah, makanya ini berat ya. masih ya kita masih cukup netral lah. Tetapi kaitan mengenai suku bunga tadi, properti juga layak untuk dipertimbangkan. Oke. Begitu. Nah terus ada rumor-rumor nih sedikit. Permisi atas nama Kak Pas Maggie. banget Wah nih. iya, aku Maggie pesen pesan apa makan. ini? Aku pesen makan. Makan Masih apa lapar lagi? ya? Gini kayak iya. Wah. Maggie tadi siang pesen. Tadi pagi pesen. Uang jajannya dari Cirika. Dihabiskan dulu. saja uangnya. Wah, apa tuh Apa kita ini? bagi-bagi ya? Nah, ini aku ada pesen makanan nih. Ini ada rice bowl gitu, Wak. Kita sambil makan ya. Ini Pas Ordener banget ya. yang penting stok Iya, itu udah ada ya thank tadi you. ya. Iya. Tadi ada sektor perbankan, properti, kaitan suku bunga. Sekarang Kaitan pemilu adalah retail dan juga sektor consumer. Consumer. Itu aja nanti bisa diperhatikan. Perbankan, retail, consumer. Sama properti tadi ya kaitan Sama suku bunga properti. dua. Iya. Perbankan sama properti, yang kaitan pemilu consumer sama retail. Tapi perhatikan fundamentalnya juga ya, itu perusahaan-perusahaan yang teman-teman pilih. Gitu. Oke, ada Oke. 4 ya. Berarti Empat. udah dicatat kan, Maggie kan? kan aku udah nilai catat, aku tinggal ikutin aja. Ikutin katanya Daniel. Katanya Daniel dan katanya Mas Bernard. Aduh, ini kayaknya enak Oke. banget nih, udah keburu lapar. Iya nih, oke pas Silakan banget dimakan ya. makanannya Boleh ya. datang dan kita udah di ujung acara. Thank you banget Ko Daniel dan Mas Austin udah mampir. Thank you ya. Dan thank you Thank banget you, buat Bro Bernard. Mas Bernard juga udah kita mau tanya-tanya Thank nih, you. udah mau Sama-sama. gosip-gosip. Kita udah sampai di penghujung acara juga nih. Jadi Yeah. kita langsung aja makan habis ini. Oke. Iya, Yuk dan dimakan yuk. Cuan Makan, Troopers makan, juga makan, jangan makan. lupa ya Sendoknya, komen oh ya, aku harus siapa ambil lagi sendok dulu yang ya. akan kita undang, yang akan kita ajak untuk ngerumpi saham selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. 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 Makan dulu. Makan dulu. Iya.